Dinaikkan dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali pada pelajaran tahsinul qiraah, yakni memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah kesehatan, keselamatan, umur yang barokah, rizki yang barokah, kehidupan yang barokah, anak cucu yang barokah. Nggih. Mudah-mudahan barokahnya kita belajar Al-Quran ini, kehidupan kita dikasih barokah sama Allah. Okay? Alhamdulillah. Meskipun libur, tanggal merah, tetap semangat mengaji. Okay? Saya sempat WA Bu Sis kemarin. Bu Sis, ngaji apa Anda? Oh, ngaji saja Ustazah. Alhamdulillah, berarti semangat. Okay? Karena kita sudah mendekati Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita nanti pas Ramadan diberikan kesehatan sehingga bisa beribadah dengan maksimal. Ya. Alhamdulillah sekarang hari ini kita masuk ke pelajaran tahsin surah Al-Kautsar. Ya, di mana surah Al-Kautsar ini adalah surat yang terpendek di dalam Al-Quran. Kalau surat yang terpanjang surat apa? Surat Al-Baqarah ya. Hampir 3 juz, 2,5 juz. Surat Al-Baqarah itu surat yang terpanjang. Dan surat yang terpendek adalah surah Al-Kautsar. Di dalam Al-Quran surat yang terpendek ini adalah surat Al-Kautsar. Terdiri hanya tiga ayat. Nggih. Dalam surah Al-Kautsar ini diturunkan di kota Makkah. Bima'na di surah Makkiyah, bima'na diturunkan di kota Makkah. Nggih. Di mana surah Al-Kautsar ini menjelaskan tentang nikmat-nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita. Sehingga kita disuruh fasalli, disuruh salat. Li rabbika, karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Jadi Al-Kautsar ini surat yang Allah berikan bahwa kamu itu loh sudah tak kasih nikmat. Inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya a'tainaka, saya memberikan nikmat kepadamu al-kausar. Nikmat yang banyak. Fasalli, maka salatlah li rabbika, karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkorbanlah. Termasuk dengan ini orang-orang yang termasuk di dalam surah Al-Kautsar yang diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita disuruh bersyukur melalui salat dan berkorban. Alhamdulillah, kita sekarang masuk di surah Al-Kautsar. Sebelum kita tahsin kita mulai, marilah kita baca suratul Fatihah bersama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini nanti akan bermanfaat ila yaumil qiyamah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, dibuka surah Al-Kautsar ya. Kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bersama dulu ya. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Surah Al-Kautsar ini surat favorit dalam sholat ya. Ketahuan deh. Karena surat terpendek dalam Al-Quran, jadinya surat favorit. Kalau sholat ini pasti favorit Al-Kautsar ya. Nah, ini panjang. Ini kita uraikan satu persatu seperti biasanya. Kita masuk ke ayat yang pertama. Inna. Di situ ada alif. Alifnya pakai kasroh. Jadi bunyinya harus i. Nggak boleh inna. Tapi inna. Inna. Nah, di situ nunnya bertasydid. Kalau ada tasydid pasti ditekan kecuali nun dan mim. Jadi harus mendengung dan tidak pakai ditekan. Bukan inna amma tapi cukup mendengung. Cukup mendengung. Tapi selain nun dan mim baru pakai tekanan. Fasolli pakai tekanan. Tetapi tidak boleh mendengung. Fasolli li rabbika, enggak boleh. Ya, jadi hanya huruf mim dan nun yang bertasydid maka dibaca mendengung, namanya gunnah. Kalau ilmu tajwidnya namanya gunnah. Jadi setiap nun dan mim yang bertasydid dibaca dengung, namanya gunnah. Nah, itu tajwidnya itu namanya gunnah. Gunnah itu apa? Nun dan mim yang bertasydid. Tuh. Kalau mau ini tajwidnya seperti itu, ya. Kemudian nanya di situ tidak hanya ada tasydid, tetapi ada mat. Matnya apa? Di situ ada fathah, kemudian ada layar. Setelah itu, setelah mat ada hamzah. Kita lihat hamzahnya itu gabung sama inna. Apa hamzahnya itu sendiri? Gabung apa sendiri? Sendiri. Inna satu kata sendiri artinya sesungguhnya. A'toinaka itu satu kata sendiri artinya kami berikan kepadamu. Berarti satu kalimat atau beda kalimat? Beda kalimat. Berarti namanya majjah ismun munfasil. Ya, beda kata maksudnya. Beda kata. Inna artinya
sesungguhnya. A'tainaka artinya saya berikan kepadamu. Ya, jadi bedakah kata? Ya, berarti itu namanya majais munfasil. Kenapa kok dibaca panjang? Majais munfasil panjangnya berapa kemarin? 2,5 alif atau 5 harokat. Maka panjangnya inna a. Nah, jadi harus panjang karena di situ ada majais munfasil. Kemudian huruf yang selanjutnya di situ ada hamzah. Hamzahnya jejer sama ain. Jadi kita harus hati-hati. Jangan sampai hamzahnya itu keseret ain, ainnya juga keseret hamzah. Contoh, inna a'toi. Jadi hamzahnya berubah jadi ain. Dan juga jangan berubah jadi hamzah juga. Inna a'toina. Berarti itu hamzah, ainnya jadi hamzah. Jadi harus teliti di situ. Oh ini hamzah, oh ini ain. Inna a'ta. Hati-hati. Ketika ada ain yang disukun berarti harus bacanya harus mengalir, nggak boleh terputus. Inna a'toina. Inna a'ta. Jadi harus mengalir. Ain yang disukun itu sifatnya tawassut, artinya harus mengalir, tidak boleh berhenti atau tidak boleh seperti sakta. Inna a'toina. Itu nanti namanya terputus, tapi tidak boleh terputus, jadi harus mengalir. Inna ya. Jadi harus mengalir, jangan terputus. Inna ya, jangan tapi mengalirkan, jangan terputus. Ya. Kemudian selanjutnya ada huruf to. Ya. To itu huruf tebal. Semua huruf tebal itu bunyinya O. Nah, jangan ta. Tapi hurufnya O. Ho, po, ya. Bo, apalagi? So, ya. Ro kalau fathah tebal. Ketika kalau kasroh, ri, tipis. Kalau po, memang dia huruf tebal. Meskipun dia kasroh tetap harus tebal, cuman ketebalannya berkurang. Pui, ya, tetap dia sifatnya memang asli tebal, huruf to. Ya, jadi to itu huruf tebal dan semua huruf tebal itu bunyinya harus o. Poina, po, ya. Bersama po, pui, po, po. Popong, poni, popona. Minal muponi. Matipong, poni, po. Nah, jadi to itu huruf tebal. Kemudian habis itu ada ya sukun. Ada ya sukun. Sebelumnya ya sukun ada fathah. Kalau ada ya sukun sebelumnya fathah, maka itu namanya huruf lin. Huruf lin itu inna a'toi, bunyinya toi. Gak boleh diseret toi. Kadang kita begitu. Inna a'toina toi langsung, tidak boleh toi. Kalau toi berarti seperti ada huruf hamzah, toi gitu. Jadi langsung toi. Inna a'toina toi. Ya, nggak boleh toi. Nah, itu seperti nanti ada hamzahnya kalau toi. Ya. Inna a'toi. Ya, toi. Ya. Nah, kemudian ada huruf nun. Nunnya di situ ada fathah berdiri panjangnya
2 harokat atau 1 alif. Jadi jangan sampai inna a'toina panjangan. Jadi harus 2 ketukan. Okay. Kemudian di situ K, huruf K harus ada hamesnya. Kakiku, kakiku bak bersama. Ku kang kanikakna minal mukni maki kang kanika. Nah, inna a'toina kal kau. Ya, di situ ada ka. K-nya ada 2 ya. Kal kau. Jangan kal kau. Nah, jadi harus dikasih hamas. Jangan inna a'toina kal kau. Kal kau. Nah, jadi huruf kaf itu ada hamesnya. Kal. Nah, kemudian di situ ada lam sukun. Hati-hati jangan sampai lepas. Kale, jangan gitu. Kau. Gak boleh terlepas kale kau. Hati-hati. Kau. Nah, di situ ada huruf lin lagi. Wawu sukun. Kemudian sebelumnya ada fathah namanya huruf lin. Ya, itu tidak boleh kau. Kausar. Bikal kau bunyinya kau. Kalau tadi bunyinya toi, sekarang bunyinya kau. Nggak boleh kau. Kadang kita kebablasan kausar ya. Sempurnakan bunyinya kau. Inna a'toinakal kautsar. Nah, di sini ada sa. Sa itu gimana kemarin sa? Ujung lidahnya ditempelkan ke gigi seri atau digigit jatuhnya nanti. Sa. Jangan, ini banyak sekali yang salah. Inna a'toinakal kausar. Banyak sekali. Bahkan kita nggak sadar kalau sa-nya itu kita baca sa. Bahkan yang imam-imam di masjid pun kadang masih terdengar sa, bukan sa. Nah, jadi kita harus perbaiki kalau kal kausar ini bukan sin tapi sa. Safi subas bersama susang sanisasna minal musni masifan fanifa. Inna a'toinakal kautsar. Hati-hati, roknya di situ karena dia waqaf, jadi dibaca sukun. Karena sebelumnya fathah, maka dibaca sau. Gimana? Sau. Jangan sar. Sau. Tebalkan. Sau. Inna a'toinakal kautsar. Bersama. 1, 2, 3. Sau. Masih ada yang sar. Sau. Lagi sekali lagi bersama 1, 2, 3. Inna a'toinakal kautsar. Nah, sekarang satu persatu ya. Saya kepingin tahu karena Al-Kautsar ini surat favorit. Apakah kalau sudah jadi favorit, apakah sudah bagus gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Inna
a'tainakal kautsar. Nah, inna. Nah, dihitung boleh 5 ketukan. Inna a'tainakal kautsar. Ah, tebal. Saur. Saur. Saknya tipis, kemudian baru tebal. Saur. Nah, saur. Nah, kebiasaan gitu padahal sering dibaca ya. Tiap hari, setiap sholat malah Nusada pakai Al-Kautsar terus. Karena memang surat favorit, surat terpendek. Monggo. Kalau merubah makna boten karena kita tidak merubah huruf atau harokat nggih. Cuman untuk hukum bacaan ilmu tajwidnya salah. Karena dia termasuk ro tafkhim. Jadi dibaca tebal. Inna a'tainakal kautsar. Nah, begitu. Jadi harus memang tebal nggih. Thau. Inna a'tainakal kautsar. Tau. Nah, sawangane nggih. Al-Kautsar ki sawangane titik. Nggih. Padahal sering dibaca. Masih kurang taurnya. Taur. Tau. Tau. Taur. Tau. Tau. Taur. Tau. Nah, hati-hati Tau. saknya itu nanti larinya ke taur. Sa. Jadi banyak hembusan. Kalau ta, nggih. Kalau ta itu ada hamesnya tetapi tidak ada hembusannya. Ta biasa. Tapi kalau sa, 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 sa. Nah, ada hembusan anginnya. Sa. Nah, sa, ta, sa, ta, sa, ta, sa. Nah, Tau. 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 sau. Tau. Loh, jenengan tahu. Sau. Sau. Tau. Sau. Iya, harus kedengaran. Karena ini roknya ini ada. Kalau kausar, nah itu sudah beda makna kalau itu tadi. Jadi roknya harus kelihatan. Kalau enggak kelihatan, beda makna. Apa artinya al-kausar? Padahal al-kausar artinya nikmat yang banyak berupa telaga kausar gitu kan. Kalau kausa roknya enggak kelihatan, sudah beda arti. Sau, tebal. Sau, 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 sau. Nah, jadi harus tampak roknya. Baru ayat pertama sudah angel. Nggih. Enggak apa-apa. Nggih, karena sudah kebiasaan jenengan sholat 5 kali dibaca seperti itu. Sholat sudah berapa puluh tahun, nggih kan? Jadi ketika merubah itu rasanya angel. Karena sudah sering kita membaca gitu kan nggih. Sawangane alah surat iki lho, wis sering tak waca, aku sih sok gampang. Justru karena sering dibaca, ketika ada kesalahan kemudian dirubah, tambah angel. Karena sudah terbiasa seperti itu, nggih. Nah, begitu. Inilah manfaatnya belajar tahsin. Kalau saya tadi begini, kalau saya tadi begini, walau ya al-kausar mek titik. Tapi mek titik ini justru malah angel. Saya tadi bayangan saya sudah gini. Oh alah, sak jam setengah al-kausar. Wis paling kok tak tambahi al-kafirun. Kulo ngeten tadi. Ternyata ayat siji wis sak jam. Nggih. Satu ayat aja ya Bu hari ini. Nah, nggih. Semangat sekali lagi Bapak. Nggih. Nanti kalau belum bisa itu PR di rumah, nggih. Kalau sampai bisa sampai subuh enggak pulang nanti. Siap, nggih. Monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna Mas, ke bawah ke sini. Inna anzalna. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'thainakal kautsar. Masih belum. Tapi nanti PR di rumah nggih, kautsar tebalkan. Ya buat PR aja, Bu. Nggih, buat PR. Sopo nanti nyenengan pulang. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kautsar. Kautsar ya. Sa-nya jangan sa. Itu sudah beda makna nanti. Kautsar. Dengung. Inna a'tainakal kautsar. Kepanjangan. Karena sa-nya itu tidak ada alif. Jadi langsung kautsar. Kautsar. Enggak pakai kautsar. Kautsar langsung. Inna a'tainakal kautsar. Nggih. Jadi begitu nggih. Sarnya enggak boleh dipanjangkan sar, tapi sar langsung. Nggih. Monggo, nyet. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sar. 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 Dari 3 orang niki wow. Belum bisa sar. Inna a'ta. Sawangane gampang. A'ta belum ada yang masuk tadi. Jadi hamzah sama ain itu harus mengalir. A'ta. Panjenengan bertiga ini tadi masih a'toina, enggak ada alirannya. Inna a'toina kal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Lumayan, Punan. Tinggal nanti ditebalkan sedikit lagi, nggih. Sudah bagus. Monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kalka, jangan kau. Kau. Inna a'tainakal kautsar. Sar, gitu kan? Sar. Ini kesalahan umum, bahkan yang ngimami di masjid pun kadang sar gitu. Padahal sa bukan sin. Sar. Kurang tebal. Sar. Degungnya. Inna a'tainakal kautsar. Masih sar gitu nggih? Masih gitu nggih? Sar. Terus ini nggih, dengungnya itu kebanyakan saya dengar inna a'tainakal kautsar. Jadi innya ini dengungnya dihilangkan. Sering kan jenengan dengar atau jenengan sendiri begitu. Inna a'tainakal kautsar, padahal dengung. Ya. Mendengung. Inna a'tainakal kautsar. Kadang kita salah cepat-cepat. Inna a'tainakal kautsar gitu. Naik gak tuh.
Dengonge gak tahu gitu nggih. Berarti syar. Yang benar itu berarti syar. Saur. Syar. Nggih, begitu. Inna Nggih. Membedakan apa? Kal kausar. Kalau ditekan fasolli lirob, ditekan langsung nggak pakai lama. Itu bedanya. Tapi kalau dengung lama tapi tidak pakai ditekan. Kebanyakan kita inna a'toina gitu kan ge. Nah, padahal kalau non tasyid itu bukan ditekan tapi mendengung. Inna begitu. Baru yang fasolli lirob, jangan dibalik. Fasolli lirob, fasolnya yang lama. Padahal itu hanya ditekan fasolli lirob gitu. Innanya yang mendengung. Mendengung. Begitu. Berarti itu innanya kan dengung ya. Nggih. Bisa jadi inna. Dengungnya juga jangan terlalu lama, 3 ketukan. Inna, 3 ketukan saja. Begitu pas. Bagus. Sip sudah. Begitu. Jadi memang harus dibenarkan satu-satu nggih, karena memang ini karena sholat kita itu tiap hari pakai Al-Kautsar gitu. Lagi. Sehari 5 kali loh pakai Al-Kautsar itu. Lagi. Salasa. Keksa. Kadang orang males ngegit lidahnya mungkin ya Al-Kautsar gampang. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar. Saur. Kurang tebal? Saur. Saur. Nggih, sudah tebal. Sekali lagi. Inna a'toinakal kautsar. Sudah bagus. Toingnya juga sudah mengalir, sudah bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar. Bagus sudah. Monggo, Bu Zes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar. Sudah bagus Bu Zes, cuman apa? Coba dialirkan apa? Inna a'toinakal kautsar. Farnya kok berubah jadi sar. Tadi yang pertama sudah benar, sar. Yang kedua tadi sar gitu. Inna a'toinakal kautsar. Nggih, sudah benar. Jadi dipertahankan nggih. Maksudnya di sini benar, nanti di rumah lali. Betul nggih, alhamdulillah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna a'toina kal kausar. Nek jenengan iki grogi. Nggak suara serak. Oh, oke. Santai mawon diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar. Saur. 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 Inna a'toina kal kausar. Jenengan to-nya itu kurang tebal. A'toina to. A'sa. Jadi huruf tebal itu semuanya bunyinya o. Nggih, jangan toi, toina, Toi. toina. Harus bunyi o, po, ho, so, bo. Semuanya bunyinya o. Jadi huruf-huruf tebal itu bunyinya o. A'toina, toina. A'toina. Inna a'toina kal kausar. Saur. Sar. Sar. Nggih. Inna a'toina kal kausar. Nah, tinggal to-nya nanti ditebalkan lagi, nggih. Sarnya sudah benar. Enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kausar. Saur. Saur. Nah, nggih. Sekali lagi. Inna a'toinakal kausar. Nah, benar. Sudah bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kausar. Nah, jenengan kalau to nggak usah ininya melembung, to. Saya tadi melihat jenengan bunyi to-nya melembung, to gini. To. Nggak pakai apa ya? Pipinya nggak pakai melembung udara. Kadang begitu nggih, bo juga gitu, bo, nggak pakai melembung. To. Jadi mungkin kebiasaan dari kecil nggih, ketika TPQ mungkin diajari seperti itu. Padahal nggak usah melembung pipinya itu. Mana ada orang Arab ngomong pipinya melembung-melembung kan boten nggih. Orang-orang Arab kalau apa ngaji kan enggak ada pipinya yang sampai melembung to, bo kan enggak ada nggih. To. Nggak pakai melembung. Nah, jadi orang Arab kan coba dilihat video-video di YouTube ketika saya asud desngi mami itu kan enggak ada itu pipinya sampai to melembung to. Gini kan tadi dua-duanya to gitu. Kepakai melembung gini. Po, ya, po. Poina. Jadi nggak pakai menebalkan huruf itu tidak pakai pelembungan. Bo, kadang bo. Dulu saya kecil juga gitu diajarinya untuk guru TPQ. Tapi ketika mondok ini diperbaiki bo. Jadi nggak pakai pipinya nggak pakai melembung, po. Coba diulang lagi. Inna a'toinakal kausar. Sedikit berkurang, tapi masih ada pelembungannya. Nanti tinggal ini apa namanya dilatih di rumah. Okay. Monggo Pak Anang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Nah, sudah benar, cuman nanya kurang panjang. Nah, Inna a'tainakal kautsar. nah, Pak Anang ini sering kesalahannya sering nggak terasa mungkin nggih. Inna a'tainakal kautsar. Coba diulang lagi. Ada apa nggih? Pantulan a'to.
kalka. Inna a'tainakal kautsar. Nah, jadi kalau orang nggak biasa baca, mungkin jenengan nggak terasa, nggih, Pak Anang ngajinya begitu. Tapi kalau saya mungkin terasa. Ya, Pak Anang tinggal diperbaiki itunya aja bagus. Inna a'tainakal kautsar. Jenengan tadi gini, inna ada nya sedikit. A'tainakal kau, ada gitunya sedikit tapi. Coba sekali lagi Pak Anang. Inna a'tainakal kautsar. Sedikit nggih. Sekarang sudah terasa muatan jenengan. Nah, sedikit Pak Anang. Nah, itu perlu latihan memang karena terbiasa. Terbiasa begitu, tapi sudah bagus. Cuman dihilangi itunya, bagus sudah. Sudah sempurna kalau dihilangi mantulan-mantunya tadi, itu nanti jenengan sudah sempurna nanti ngajinya. Tinggal itu tadi. Sering mungkin Pak Anang ketika ngaji sama saya sering Pak Anaknya sudah bagus, cuma ada pantulan-pantulannya tadi itu loh. Nah, tinggal itu dihilangi seret-seret. Nah, sudah sempurna sudah. Nggih. Lanjut nggih sekarang nggih. Setengah jam dewe lebih nggih. Jam dewe sayat nggih. Ya. Bersama 1 2 3. Inna a'tainakal kautsar. Sekarang masuk ke ayat kedua. Fa. Fa di situ huruf tipis. Fa, so huruf tebal. Jadi bunyinya harus o, so. Jangan sa. So, tebalkan. Fa salli, tapi nggak pakai melembung. Ya. Fa so. Jangan pipinya nggak pakai melembung. So nggak pakai so. Kadang ada yang nggak melembung tapi metode. So, sampai metode gitu kan. So, padahal biasa. Orang Arab coba kalau orang Arab kalau berbicara atau ngaji kan nggak sampai so sampai metode kan nggak sampai falso, biasa so gitu kan. Tapi lahjanya pas, tebalnya pas. Jadi gitu. Ini nggak pakai melembung, nggak pakai metode, nggak pakai miring gitu kan. Falsolli, so tebal so. Falso. Nah, di sini lamnya ada tasydid, berarti harus apa tadi? Ditekan. Kalau yang inna, tasydid harus didengungkan. Kalau ini lamnya tasydid berarti harus ditekan. Fasolli li. Nah, hati-hati di situ ada lamnya double, yang satu bertasydid, yang kedua tidak ada tasydid. Fasolli li, cepat nggih, enggak ada matnya. Fasolli li rob. Nah, di situ roknya harokatnya apa? Fathah, maka harus tebal. Fasolli li robbi. Ketemu lagi dengan baknya bertasydid. Jadi harus ditekan juga. Nah, kadang ini penyakitnya ditekannya terlalu lama. Fasolli li rob gitu. Padahal hanya fasolli. Dia hanya satu tekan. Fasolli li rabbika. Maka sholatlah karena Tuhanmu. Li rabbika. Fasolli li rabbika. Li rabbika wanhar, dan berkorbanlah. Fasolli li rabbika wanhar. Di situ ada wa, jangan sampai won, tapi wa, wan. Fasolli li rabbika wa. Jadi di situ huruf wawu kemarin sifatnya apa? Syafatain. Jadi mencucu kemudian buka. Fasolli li rabbika wanhar. Ya, di situ ada nun sukun ketemu dengan ha, maka bacanya izhar, dibaca jelas. Nah, ini banyak kesalahan kita. Fasolli li rabbika wanhar. Padahal
Wanhar itu idhar. Idhar itu artinya apa? Jelas, gak boleh ditekan, gak boleh didengungkan. Jadi harus wanhar. Wanhar. Nah, hati-hati sama dengan saru tadi. Haru harus tebal karena sebelum ro sukun harokatnya fathah. Kalau sebelumnya ro tadi harokatnya kasro maka tipis, nggih. Fakat bir tipis. Berhubung sebelumnya ro itu fathah maka tebal haru. Nggih. Fakat bir. Nah, kalau sebelumnya ro kasro maka tipis fakat bir. Tapi kalau sebelumnya ro itu fathah maka wanhar tebal. Fasalli li rabbika wanhar. Bersama. Lagi, sekali lagi. Yang bareng. 1, 2, 3. Nah, langsung ayat ketiga ya. 2 ayat nanti. Inna sama dengan inna atau inna yang pertama tadi. Di situ ada kasro, fathah diikuti kasro, okay. Maka bunyinya i, jangan inna sya inna, okay. Sempurnakan hurufnya i. Kemudian di situ ada nun tasydid seperti tadi yang saya sampaikan. Kalau ada nun dan mim yang bertasydid maka dibaca dengung atau gunnah, okay. Inna, dengungnya 3 ketukan. Inna, jangan terlalu sedikit, jangan terlalu lama. Kalau terlalu sedikit nanti seperti tasydid. Inna syani'aka huwal, sering nggak seperti itu? Salatnya juga seperti inna a'tainakal kautsar, panjangnya sudah ambril. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Nggih. Nggih, jadi seperti itu. Jadi nanti kalau terawih itu begini nggih. Jangan, oh ya saya ingatkan jenengan. Jangan mengejar surat tapi jenengan lupa bacaannya. 1 ayat aja tapi bacaannya sempurna. Saya kalau terawih 1 ayat tapi sempurna. Jangan jenengan contoh, Allahu akbar. Bacaannya sudah amburadul semua. Nah. Dalam? Iya, nah itu bagaimana sholatnya? Lebih baik dengan 1 ayat saja, tapi bacaannya sempurna. Enggak harus habis. Dan jenengan kalau baca Al-Baqarah masa harus habis. Jadi saya kalau ngimami tarawih begini. Alif lam mim. Allahu akbar. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allahu akbar. Begitu. Jadi saya pakai 1 ayat boleh. Saya seperti itu kalau tarawih. Jadi 1 ayat, kan di rumah kan ada musala untuk perempuan gitu. Jadi saya sendiri yang ngimami. Jadi gitu, pakai 1 ayat tapi bacaannya enggak nah, daripada jenengan pakai apa namanya? Pakai ikro bismillahirrahmanirrahim khalaqal insana min iqra rabbuka itu bacaannya bagaimana semua. Lebih baik jenengan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allahu akbar. Nanti ayat kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Allahu akbar. Boleh. Lebih enak nggih? Nah. Nggih, boleh. Gak apa-apa. Nun. Allahu akbar. Boleh. Boleh. Nanti ayat kedua, wal Qur'anil Hakim. Allahu akbar. Boleh. Ayat ketiga, nanti rakaatnya innaka laminal mursalin. Boleh. Meskipun boleh. Jadi surat tidak langsung habis boleh.
Kan saya kalau ngimami pakai dari juz 1. Saya kalau ngimami kan dari juz 1 nggih. Seperti itu, saya buat satu ayat. Seperti itu. Nggih. Seperti itu. Heeh. Nggih, benar. Nggih. Iya, benar. Jadi saya kalau ngimami, saya dari Al-Baqarah memang, saya kalau ngimami dari Al-Baqarah, dari juz 1, tapi satu ayat. Satu ayat aja. Tapi bacaannya pas, nggak sampai meletot-meletot. Gitu. Jadi nanti jenengan kan sudah tahu ilmunya. Kalau dulu-dulu kan enggak tahu ilmunya, nggih. Jadi coba sekarang sudah tahu ilmunya, ya sudah. Satu ayat aja tapi bacaannya yang pas. Boleh. Boleh. Nggih, jadi seperti itu. Jadi rakaat pertama saya alif lam mim aja. Alif lam mim. Allahu akbar. Di rakaat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allahu akbar. Lebih enak mana daripada ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u wa la yakhutu ala ta'amil miskin. Lebih enak mana? Lebih enak yang tadi satu ayat tapi bacaannya mantep, bagus. Jadi tidak sampai merubah makna, tidak sampai merubah ayat, tidak sampai merubah harokat atau huruf. Nah itu nanti untuk pelajaran kita kan sudah mau memasuki bulan Ramadan. Nanti kalau jenengan ngimami anaknya, cucunya di rumah, jadi bisa pakai satu ayat saja tapi bacaannya yang pas. Nek olah ketiti endek seayat ditambahi ya Kak Pak, tambah bagus. Tapi nanti kalau saya langsung sak surat Al-Baqarah mulai. Nggih. Nggih. Lima ayat. Boleh. Boleh, nggih, boleh. Iya, ganti surat. Seandainya ya, ini aja wes. Ini ibarat akhir surat Al-Baqarah ya. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Boleh nyambung surat selanjutnya boleh. Jadi enggak harus satu ayat semua, enggak. Oh sekarang tak gerong ayat ayatnya pendek gitu boleh. Kadang saya juga begitu. Ayatnya pendek saya bikin 2 ayat. Kadang ayatnya pendek saya bikin 3 ayat boleh. Kalau ayatnya agak panjang saya bikin 1 ayat. Jadi bebas, tidak ada ketentuan, tidak ada hadis atau Al-Quran yang menyuruh sholatmu kudu 10 ayat, tidak ada. Tidak ada. Iya makanya itu. Yang penting bacaannya pas. Gak apa-apa ganti surat. Jangan nyambung dari surat Al-Asr sampai kulhu 1 rakaat ya enggak apa-apa. Kenapa? Pindah ayat. Kalau seandainya karena saya pengalaman saya kan nggak hanya pakai surat pendek pakai surat-surat yang lain. Sedangkan yang saya imam ini pun sepuh sudah mbah-mbah semua. Kan tidak ada yang hafal, kebetulan tidak ada yang hafal Al-Quran itu. Jadi ketika saya lupa kan tidak ada yang mengingatkan. Saya ulangi lagi tetap saya tidak ingat. Saya ulangi 3 kali tetap tidak ingat. Saya langsung ganti surat. Tidak apa-apa. Langsung bismillah ganti surat lagi. Yang bisa saya ingat gitu. Seperti itu aturannya. Jadi nggak harus atau kalau memang kita sudah tidak ingat sama sekali, langsung rokok juga tidak apa-apa. Al-insan, ya tempatnya lupa. Kalau ada yang mengingatkan, malah alhamdulillah ada yang mengingatkan. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Memang lupa gak di KW-KW gitu loh. Kalau sekarang dengan di KW-KW laling dosa. Kalau kita memang benar-benar lupa, tidak ada dosa. Iya. Toina Al-Kautsar kadang lali. Sudah langsung aja pindah surat. Kalau sekiranya dengan pindah surat juga masih ragu kok ndang lali maneh, langsung rukuk enggak apa-apa. Jangan dibatalkan sholatnya.
Nggih, enggak perlu dibatalkan sholatnya. Jadi langsung, nggih. Heeh. Nggih. Iya. Nambah rakaat dulu. Jangan jenengan iki telu apa papat nggih. Wis papat ae engko jangan ambil tiganya. Heeh. Nggih, baru sujud sahwi gitu, nggih. Oh, gini. Kalau jenengan lupa, aku mau wis rong rakaat, apa telung rakaat? Ambil yang bilangan terkecil. Ambil yang 2 rakaat. Jangan jenengan ambil yang tak gawe telu ae, jangan gitu. Jadi ambilnya yang sedikit. Paham, Bu Sis? Ditambah lagi. Lebih baik nambah daripada kurang. Baru nanti kita sujud sahwi, begitu. Nggih. Jadi 2 aku mau wis rong rakaat atau telung rakaat, ambil yang 2. Nambah rakaat. Gitu, bener. Jadi gitu, ambil yang 2 rakaat, nambah rakaat. Baru nanti sujud sahwi. Begitu. Sujud sahwi kalau ingat sebelum salam ya sebelum salam. Kalau nggak ingat ya setelah salam. Oke, boleh. Boleh. Sebelum salam atau setelah salam. Kalau sebelum salam sudah ingat, sujud sahwi dulu baru salam. Kalau setelah salam baru ingat, setelah salam baru sujud sahwi. Terus salam lagi. Terus salam lagi. Jadi setelah salam, terus baru ingat, oh iya, aku mulai kurang rakaate. Sujud sahwi, terus salam lagi. Gitu. Jadi seperti itu, Nah, seperti itu. Kadang kan apalagi apa itu namanya? Kadang kita nggak konsen, seperti itu. Ya Allah, nggak ini, boleh. Loh, memang jangankan Al-Fatihah, semuanya bacaan harus benar. Makanya ini, iya, makanya ini tujuannya kita tahsin ya ini. Karena apa? Untuk memperbaiki bacaan. Karena apa? Sholat itu kita pakai Quran itu ya kan. Berapa kali kita sholat dalam sehari 17 rakaat. Kali berapa tahun, ya kan? Sampai meninggal. Kan sudah pernah Al-Fatihah waktu awal dulu sama saya kan awal dulu. Sama Ustaz Zamam juga Al-Fatihah lagi kan Karena Al-Fatihah itu penting, Ada orang meninggal diwacai Fatihah. Ada orang sakit diwacai Fatihah, Ada acara apa kirim doa dibacai Fatihah. Makanya Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran. Boleh. Jadi air ini kalau jenengan ngaji, dipakai ngaji, ini sudah berubah. Susunan molekulnya sudah berubah. Makanya kenapa air doa itu bisa buat apa? Memang ada penelitiannya kan. Air yang tidak ada doanya dengan air yang sudah dikasih doa sudah berbeda. Makanya jenengan habis ngaji gini ini airnya sangat ini apa namanya? Oleh barokah Quran gitu kan. Pak, saya tambah kayak ganjel. Makanya saya kalau setiap ngajar, setiap zikir atau apa, mesti saya bawa minum. Karena ya itu, biar dapat barokahnya ngaji tadi.
Minumnya buat ganjel sampai Pak Sus. Pak ini. Mana? Nggih, dibuka. Sebenarnya keyakinan kalau itu. Iya, biar tambah ini apa namanya? Sebenarnya kayak gini aja sudah ini, enggak apa-apa. Nggih, benar. Itu nggih. Nggih. Barokah. Barokahnya Quran, barokahnya zikir, barokahnya sholawat, banyak. Nggih. Karomah itu biasanya dimiliki oleh wali. Karomah. Kalau nabi, kalau apa namanya rasul namanya mukjizat. Tapi kalau wali namanya karomah. Kalau Quran, salawat ini barokah. Gitu. Jadi harus beda. Beda. Kalau nabi, rasul namanya mukjizat. Kalau wali, karomah. Kalau Quran, guru, barokahnya ustadz, barokahnya kiai, barokahnya Quran, barokahnya salawat, barokahnya zikir, begitu. Dalam? Nggih, berkah kalau bahasa Indonesianya. Berkah. Beda lagi ambil berkat. Ini baru berkat. Namanya dinamakan berkat karena apa? Ya barokahnya ngaji oleh jajan. Jadi jenenge berkat gitu. Asal muasalnya berkat kan gitu. Barokah zikir ngaji oleh berkat. Sampai habis nggih waktunya. Langsung ke ayat ketiga nggih. Nggih. Kenapa? Inna yang kedua? Oh, ayat yang ketiga. Tasydid namanya. Semuanya dibaca dengung. Semua. Iya. Nun dan mim. Jangan nun saja. Ditulis nun dan mim. Ini tadi dikasih jenengan nggih. Di sini juga ada. Cuman kalau kayaknya nggih. Kalau jenengan baca sendiri kayaknya puyengnya ya. Nggih. Ya untuk pegangan bagus. Tapi kalau enggak ada gurunya susah, sulitnya. Jadi kalau belajar apa namanya pelajaran umum nggak ada gurunya pakai YouTube bisa. Tapi kalau Al-Quran harus talaki namanya. Harus ada gurunya, harus talaki begini. Jadi kayaknya dengan kalau nggak belajar nggak ada yang nyalakan. Ya. Nggak tahu kalau Aktoina itu masih salah, nggak bakalan tahu. Ya. Wes taunya bener ya, mau tak baca bendino. Gitu. Iya, nggak ada yang komplain jamaahnya. Kak Wani. Ya. Itu hanya untuk pegangan. Tetap belajarnya harus ada guru. Segala buku boleh, jangan beli buku apapun boleh untuk tambahan belajar, untuk pegangan. Tapi belajarnya memang harus ada gurunya. Kalau tidak ada gurunya, nah. Nggih, susah dan juga ya tadi itu dapat barokahnya punya guru tadi gimana? Tidak ada yang nyalakan, tidak ada yang ngasih tahu, dan tidak nyambung sampai Rasulullah nanti gitu. Yang itu yang sering saya sampaikan, nggih. Jadi ilmunya Al-Quran itu nyambung sampai ke Rasulullah. Jangan belajar ke saya punya kiai saya punya kiai, nyambung sampai ke Rasulullah. Tapi kalau jenengan dari YouTube gurunya siapa? Dari Google, Mbah Google gurunya siapa? Jadi nggak ada sanatnya, nggak nyambung sampai Rasulullah jenengan belajar Quran ini gitu kan. Jadi harus ada gurunya, nggak boleh belajar Quran nggak ada gurunya. Makanya saya kadang kurang setuju kalau aku belajar tuh Quran sing luarang pirang juta niku nggih, sing dipencet muni sendiri. Nah, boleh itu hanya untuk tambahan belajar di rumah. Tetap harus ada guru belajar Quran tuh. Jangan hanya mengandalkan lapo aku belajar Quran, aku le duwe tak kayak tuku Quran 5 juta sing sok muni dewe. Ada kan Quran yang di apa? Iya, ada yang saya pernah tahu soalnya.
Soalnya saya juga pernah, pas aku gak ate ngaji nang gak ate, aku loh di Quran rego 5 juta gitu saya. Tak pencet gini, muni bolak-balik tak ongkon muni ping 1000 gak pegel. Nek guruku tak ongkon muni ping 1000 kan pegel gitu. Padahal tidak seperti itu. Yang kita harapkan adalah apa? Sanatnya kita belajar punya guru tadi itu sampai nyambung ke Rasulullah. Bukan hanya kita bisa baca, tapi kita tidak punya corong ijazah. Sanat itu ijazah gitu loh. Ya kan? Kamu bisa ngaji dari siapa? Sopo gurumu? Kan pasti gitu. Ijazahmu iso ngaji ki teko sapa gurumu? Gurumu sapa? Kan gitu. Oh, guruku Ustazah Vivin, Ustaz Zamam gitu. Oh, ya berarti duwe guru. Nah, aku baca teko pulpen. Kalau belajar pakai pulpen yang Quran, gurumu siapa? Pulpen. Nah, gimana nanti? Di akhirat gimana nanti? Kamu gurumu siapa? Pulpen. Tapi kalau begini kan jenengan punya guru, punya ada yang mengingatkan, nggih. Kalau salah pulpennya gak esok ngiling no. Kalau guru kan bisa mengingatkan. Gitu ya. Begini. Ya. Gini, kalau jenengan belajar Quran itu untuk awal nggih, itu hanya satu guru sebenarnya. Karena kalau 2 guru bingung. Nanti kalau sudah 1 guru itu sudah istilahnya jenengan sudah bisa ngambil semua ilmunya, jenengan pindah guru lagi. Boleh untuk nambah ilmu atau namanya biasanya teman-teman itu tabarukan bahasanya. Wah, aku wis belajar nang Ustazah Wifi, aku wis dikai ilmu, wis iso ngajiku lancar, wis apik, aku tak tabarukan rek nang kiai iki. Biar dapat ilmu tambahan lagi. Begitu biasanya. Kalau untuk awal jangan banyak-banyak guru, nanti dengan bingung. Karena kadang beda-beda gitu kan. Beda-beda cara membacanya. Contoh saya kiblatnya ke kiai saya yang lulusan dari Makkah kan, gitu kan. Ada lagi mungkin ada guru lagi yang kiblatnya kiainya lulusannya dari Yaman, beda lagi cara. Seperti ini, seperti jenengan mengucapkan logat. Logat orang Madura dengan orang Jawa sudah beda. Orang Sunda sudah beda lagi, sama seperti itu. Jadi gurunya siapa dulu gitu kan nggih. Jadi makanya di Al-Qur'an ini cara bacanya itu bukan ini aja. Ada imam-imam lain. Contoh, jenengan baca wadduha. Wadduha. Pernah nggak jenengan baca dengar wadduha wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berubah jadi semua. Apakah itu salah? Enggak. Wah, nek jenengan nggak tahu ilmunya, salah. Ya apa sih? Wadduha kok dibaca wadduha gitu kan. Padahal itu pakai Imam Nafi' namanya. Ya, padahal itu riwayatnya Imam Nafi'. Imam Nafi' kalau baca riwayat Warsh wadduha, bukan wadduha. Jadi itu enggak salah. Begitu. Apakah salah AP itu? Bukan kan kalau di bahasa kita? Nah. Duduk. Nah, begini. Kalau Quran itu tidak boleh kita pakai logat kita, pakai logatnya orang Arab, mengarah ke sana. Da, bukan du. Da, bukan ta. Iya. Karena dari kecil. Kalau dari kecil belajarnya sudah logatnya Arabi bisa kok. Bisa. Buktinya kalau saya MTQ itu kan dari satu Indonesia ya. Ada MTQ, saya MTQ kan dari satu Indonesia, dari berbagai daerah. Tapi kan yang dinilai kan yang logatnya, yang lahjahnya, yang itunya sudah kiblatnya sudah ke
Arab, ke Arabi. Bukan yang dari Bali, logat Bali kan gitu. Bukan yang dari Jawa, logat Jawa kan bukan begitu. Nggih. Jadi dicari yang logatnya sudah Arabi. Gitu. Nggih. Nggih, harus betul. Kebetulan saya yang kemarin di Padang itu, saya MTQ sudah cabangnya pakai imam yang tadi itu. Jadi saya harus satu ayat itu saya ngulangnya sampai 4 kali. Iya. Jadi pertama baca Imam Qalun, Warsh, kemudian Imam Ibnu Katsir, kemudian Imam Abu Amr, begitu. Lagunya beda-beda. Jadi begitu. Jadi kalau Ibnu Katsir bacanya begini, kalau Abu Amr bacanya begini, begitu. Kemarin saya yang di Padang itu. Jadi berbagai imam saya baca berbagai imam waktu itu. Ya, Imam Abu Amr, Imam Ibnu Katsir, Bazi dan Kumbul, Imam Nafi', Qalun, Warsh. Kemarin 7 imam, terus di Kopyo, mau maju di Kopyo. Kamu nanti baca imam ini, gitu. Enggak. Jadi ketika mau maju di Kopyo, saya baca pakai imam. Begitu, Oke. Jadi yang terutama sebenarnya bapak-bapak, karena yang ngimami di masjid kan bapak-bapak. Dia harus ekstra belajarnya. Bukan berarti ibu-ibu juga nggak bisa. Ibu-ibu kan ngajari anaknya, ngajari cucunya, jadi tetap. Jadi seperti itu, Terakhir kita baca bersama, Al-Kautsar ini. Saya baca dulu, kemudian jenengan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Bersama. Fasalli li rabbika wanhar. Bersama. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini yang tadi saya mau ingatkan, yang terakhir, abtar. Jangan abe, ya. Abtar. Be itu kalau ada di ujung ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Yang pertama iqra, enggak pakai iqra. Nah, khalaq baru. Jadi kalau di tengah itu abe. Inna syani'aka huwal abtar. Jangan abtar. Jadi jangan inna syani'aka huwal abtar. Nah, seperti ada tambahan hamzah. Jadi abe. Gimana? Abtar. Masih ada e-nya. Abtar. Nah, coba sambil sering-sering mendengarkan murotal-murotalnya Syekh Asude, Syekh saya yang ada di Haromen tuh ya. Nanti dilihat tidak ada be, tidak ada.
Abtar gitu nggih. Inna syani'aka huwal abtar. Bersama? Nasyani'aka huwal. Masih ada yang abtar. Nah, lagi bersama Inasya. 1, 2, 3. Inna syani'aka huwal. Nah, sudah berkurang nggih. Tinggal nanti diulang-ulang di rumah, jangan sampai abtar. Shadaqallah bersama. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ij'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah hari ini kita sudah tahsinul qiraah surah Al-Kautsar. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat untuk kita